Bab 5. Tindakan adalah segalanya. Untuk hal-hal yang perlu dipelajari sebelum dilakukan, kita pelajari sambil melakukannya. Aristoteles. Setiap kali ada orang yang melakukan perubahan drastis, itu karena ada sesuatu yang berubah juga. Seseorang yang seumur hidup berjuang keras menurunkan berat badannya, akhirnya memutuskan untuk benar-benar menurunkannya. Seseorang yang sudah bertahun-tahun bertahan menghadapi atasannya yang kasar, akhirnya tidak tahan lagi dan keluar dari pekerjaan. Seseorang yang sudah lama memendam cinta, akhirnya memberanikan diri mengajak orang tersebut untuk minum kopi. Ada perubahan yang terjadi, sehingga bertindak lebih baik daripada tidak bertindak. Anda bisa duduk saja dalam kegelapan dan menunggu lampunya menyala, atau Anda berdiri, jalan ke ujung ruangan untuk menekan sendiri saklarnya. Mencoba dan melakukan. Seperti yang sudah dibahas, ada perbedaan besar antara mencoba melakukan sesuatu dan sungguh-sungguh melakukannya. Keduanya adalah tindakan yang berbeda. Masalah muncul ketika orang mencampurkan keduanya. Jika Anda mencoba melakukan sesuatu, maka sesuatu itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Jika tidak ada hasil, maka Anda mungkin mencoba lagi dengan strategi yang lain. Dan lagi-lagi hasilnya tidak tampak. Ini bisa berulang terus tanpa batasan yang pasti. Tapi biasanya ini berakhir entah karena Anda akhirnya beruntung dan mendapatkan hasil, atau karena Anda kelelahan atau teralihkan oleh hal lain. Jelas ini bukan cara yang produktif untuk menjalani hidup. Jika Anda melakukan sesuatu, maka tak peduli berapa kali Anda menemui hambatan atau sesulit apapun strategi awal Anda akan selalu bertekad untuk menyelesaikannya, dan dengan demikian Anda mengembangkan keteguhan dan konsentrasi dalam diri untuk mewujudkan apa yang Anda cita-citakan. Tindakan memerlukan niat dan perhatian. Ingat, percobaan yang saya lakukan bersama mahasiswa ketika pertama saya meminta mereka untuk mencoba mengambil benda di tangan saya. Lalu berikutnya saya menyuruh mereka untuk benar-benar mengambilnya dari saya. Berjuang merebut benda itu ketika sukarelawan mencoba mengambilnya memang menyenangkan bagi kami berdua. Mencoba melakukan sesuatu memang biasanya terasa menyenangkan dan mudah. Tapi melakukannya lah yang benar-benar menghasilkan sesuatu. Pada tahun 1974, saya makan siang dengan teman saya Harold di Russian Tea Room, sebuah restoran yang keren di dekat Carnegie Hall, New York City. Seluruh pramusaji di restoran tersebut memakai seragam berupa pakaian suku Kosak dari Rusia. Teman saya menyukai kostum ini karena dia memang penggemar Uni Soviet. Berhubung dia terus-menerus mengatakan kepada saya tentang kekagumannya, saya jadi terpikir bahwa pasti rasanya menyenangkan jika saya bisa memberikan seragam tersebut. Tiba-tiba saja saya putuskan bahwa saya akan melakukan itu. Saat itu saya masih tidak tahu bagaimana caranya. Tapi bagaimanapun saya akan menghadiahinya seragam itu. Memanfaatkan sifat hemat Harold yang melegenda, saya katakan padanya bahwa saya yang akan membayar tagihan makan siang, sementara dia mengambil mobil. Begitu dia pergi, saya langsung mengira-ngira pramusaji mana yang paling mungkin untuk diajak bertransaksi. Saya panggil pramusaji itu dan berkata kepadanya bahwa kami menikmati makan siang tersebut, lalu mengutarakan kekaguman Harold yang demikian besar terhadap seragam mereka. Saya katakan bahwa jika dia bisa memberikan saya seragamnya, saya akan memberinya imbalan yang bagus. "Seberapa besar imbalannya?" tanya si pramusaji.
Saya mengeluarkan dompet, membukanya, lalu berkata, "Kau pilihlah." Dia mengambil pecahan $10, yang saat ini nilainya setara dengan $50, dan pergi tanpa berkata-kata lagi. Tak lama kemudian saya sudah menunggu di pinggir jalan dengan seragam lengkap, termasuk sepatu botnya, dibungkus kertas koran. Harold wafat pada 2011 dan saya sering memikirkannya setiap kali mencontohkan bedanya mencoba dan melakukan. Saya mengingat momen kemenangan dan pemahaman yang saya peroleh sekian waktu yang lalu. Saya masih merasakan kegembiraan setiap kali ingat betapa bahagia dan terkejutnya Harold ketika saya menyerahkan seragam itu kepadanya. Pada saat yang lain, saya memimpin sebuah lokakarya bagi sekelompok profesional di Seoul, Korea. Seorang wanita menjadi sukarelawan untuk melakukan percobaan, mencoba vs melakukan. Dan ketika saya menyuruhnya untuk mengambil benda di tangan saya, dia langsung menyambar kacamata saya dan mengancam akan mematahkannya jika saya tidak mau memberi benda itu. Saya menurutinya dan menerima kacamata saya dalam kondisi baik, meskipun agak menakutkan. Wanita tersebut jelas punya cara yang cukup kreatif. Insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan moralitas. Ini contoh ekstrimnya. Jika saya sampai harus membunuh Anda supaya Anda jadi mau melakukan, bukan hanya mencoba, pada situasi normal saya akan mengurungkan niat tersebut dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Percobaan tersebut tentang perbedaan antara mencoba dan melakukan. Bukan soal etika dan moralitas. Anda sendiri yang memutuskan akan melampaui batasan atau tidak. Jika dengan melakukan berarti Anda melanggar batasan, barangkali itulah saat bagi Anda untuk mengubah niat dari melakukan jadi tidak melakukan. Saya tidak tahu apakah wanita tersebut benar-benar akan mematahkan kacamata saya. Mengingat perilaku dia sebelumnya, saya kira dia bisa saja melakukan ancamannya. Apabila dia benar-benar mematahkannya, saya bisa mencari kacamata baru. Bagaimanapun, niatnya untuk mendapatkan benda tersebut sungguh kuat, dan menurut saya, tidak ada batasan etika atau moral yang dilanggarnya. Baru-baru ini saya punya pengalaman bersama keluarga yang menggambarkan dengan baik perbedaan antara mencoba dan melakukan. Saya dan istri, Ruth, menghabiskan malam di San Francisco. Seusai makan malam dan sedang berkendara melewati Roxy, bioskop di dekat perumahan yang sesekali kami kunjungi, saya melihat kerumunan orang dan film yang tampak menarik bagi saya. Saya meminta Ruth untuk membeli tiket, sementara saya pergi mencari tempat parkir. Meski tampak tidak antusias terhadap filmnya, dia tetap mengikuti rencana saya. Ketika saya kembali ke Roxy 10 menit kemudian, saya terkejut karena tidak mendapati Ruth di antrian. Dia berkata, dia sudah coba untuk membeli tiket, tapi tiketnya sudah habis. Berhubung saya ingin sekali menontonnya, saya pun langsung bertindak. Saya mendatangi loket dan bertanya pada penjualnya, apakah ada pembatalan? Dia bersedia mengecek dan saya sepakat untuk menunggu tidak jauh darinya. Lalu saya mulai bertanya kepada orang-orang yang mengantri apakah mereka punya tiket lebih. Saya berhasil membeli satu tiket dari seorang yang hendak ke loket untuk menukar tiketnya dengan uang, dan satu lagi dari orang yang sudah antri tapi kemudian temannya telepon, memberitahu bahwa dia tidak bisa datang. Tiba-tiba saja kami sudah melakukannya. Kejadian ini menggambarkan betapa hal yang mendasar. Istri saya tidak benar-benar ingin menonton, sehingga ketika dia diberitahu bahwa tiketnya habis, dia jadi punya alasan yang bagus untuk tidak menonton. Saya bertekad untuk menonton. Jadi fakta bahwa tiket yang habis saya anggap sebagai tiang lampu yang harus saya putari. Saya tahu bahwa alasan tiket habis hanyalah omong kosong. Intinya, jika Anda memang tidak terlalu ingin melakukannya, maka dunia bisa memberikan Anda alasan yang bagus agar tidak melakukannya. Tapi jika Anda sungguh-sungguh menginginkannya, maka alasan-alasan itu tidak akan dapat menghentikan Anda.
Sebenarnya dalam kasus ini, kami lebih baik hanya mencoba daripada melakukan. Film dan pertunjukannya amat buruk, seperti kata pepatah, berhati-hatilah dengan keinginan Anda. Kita juga bisa menerapkan prinsip mencoba dan melakukan ini pada diri seseorang, bukan pada tindakannya. Bukan sekedar mencoba, melainkan Anda mencitrakan diri sebagai pencoba. Bukan sekedar melakukan, melainkan Anda mencitrakan diri sebagai pelaku. Kecuali Anda orang dengan kepribadian tipe A yang ekstrim, kehidupan Anda akan jadi lebih baik jika Anda bisa mengombinasikan kedua citra tersebut pada diri sendiri dan memunculkan salah satunya pada waktu yang tepat. Setelah dipikir lagi, mungkin sebaiknya Anda menyatukan keduanya, terutama jika Anda adalah seorang pribadi tipe A. Lebih banyak mencoba dan lebih sedikit melakukan mungkin bisa memperpanjang umur Anda. Afirmasi, alat perubahan. Maxwell Maltz adalah seorang dokter bedah plastik yang mendapati pasiennya lebih sering merasa tidak puas terhadap hasil bedahnya, sekalipun secara teknik bedah tersebut bisa dikatakan sukses. Dia meyakini alasan dibalik setiap sikap tersebut adalah karena si pasien memiliki citra diri yang tidak sehat. Sebagai solusi, dia lantas mengembangkan serangkaian teknik yang diyakininya dapat memperbaiki citra diri pasien. Salah satu metodenya adalah meminta pasien untuk menetapkan beberapa tujuan. Lalu mereka membayangkan diri mencapainya dengan bantuan teknik visualisasi mental. Maltz mendasarkan teknik ini pada kekuatan afirmasi diri dan visual mental, termasuk juga relasi antara pikiran dan tubuh. Pada 1960, dia mempublikasikan gagasan di Psycho-Cybernetic, sebuah buku self-help yang mudah dipahami sehingga terjual lebih dari 30 juta kopi. Sesudahnya, berbagai industri dan karya tulis banyak yang mengembangkan penggunaan afirmasi sebagai alat untuk mengubah citra diri. Beberapa mahasiswa saya membuktikan bahwa latihan afirmasi dari Maltz memang berguna. Afirmasi adalah pernyataan yang disusun sedemikian rupa dan kemudian Anda katakan berulang-ulang kepada diri sendiri, atau bisa juga ditulis. Mereka yang menjalankan metode ini berpendapat bahwa sikap mental positif yang dibarengi dengan afirmasi akan mampu mencapai hampir segalanya. Supaya efektif, mereka yakin bahwa pernyataan afirmasi harus menunjukkan waktu saat ini, present tense, bersifat positif, personal, dan spesifik. Tentukan apa yang ingin Anda ubah atau kuatkan, lalu luangkan waktu setiap harinya untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa hal tersebut telah terjadi. Misalnya Anda ingin menggunakan afirmasi untuk memperbaiki citra diri. Maka katakan secara terus-menerus kepada diri sendiri, "Saya adalah orang yang penyayang ketika berhubungan dengan putri saya." Tentu saja sikap mental positif adalah sesuatu yang baik dalam hidup. Afirmasi bisa berguna bagi sebagian orang, tetapi tetap saja bukan untuk semua orang. Saya sulit sekali meyakinkan diri bahwa hal-hal yang positif itu nyata. Saya teringat bagian dalam film Putri Salju dan 7 Kurcaci, ketika si ratu jahat selalu bertanya kepada cermin ajaib setiap hari, "Siapa wanita tercantik di negeri ini?" Meskipun si ratu mendapat jawaban yang diinginkannya, dia sepertinya tidak mempercayai hal itu. Jika dia percaya, tentu dia tidak akan bertanya berkali-kali. Bagi saya, masalah dengan gerakan afirmasi diri adalah orang sering merasa bahwa afirmasi positif itu palsu. Sementara mereka dengan mudahnya menganggap citra diri negatif yang ada di dalam diri itulah yang nyata. Ini seperti contoh klasik dalam melihat gelas setengah kosong atau setengah penuh. Bagi kebanyakan dari kita, yang nyata adalah gelas setengah kosong, dan yang palsu adalah setengah penuh. Barangkali gelas itu sebenarnya memang setengah penuh dan setengah kosong. Kitalah yang menentukan sisi mana yang mau dilihat. Apa yang kita butuhkan adalah verifikasi eksternal yang cukup
terhadap versi setengah penuh agar citra diri kita bisa berubah. Dan kita tidak perlu lagi berulang kali mengunjungi cermin ajaib di benak kita untuk mencari tahu apa dan siapa diri kita sebenarnya. Salah satu caranya adalah menggunakan afirmasi dengan cara yang tidak langsung. Daripada menyatakan secara jelas apa yang ingin kita capai, lebih baik kita menggunakan afirmasi untuk mengubah perilaku sedemikian rupa agar perilaku yang berubah secara tidak langsung mengarahkan kita pada pencapaian yang diinginkan. Misalnya, di salah satu penelitian, siswa dengan keyakinan akademis yang rendah tidak diminta untuk membayangkan versi yang berbeda dari mereka. Mereka hanya diminta untuk menuliskan karakter apa saja di dalam diri yang mereka anggap positif yang terkait dengan persiapan pendidikan dan karir. Para siswa ini terbukti peluangnya untuk terus bersekolah lebih tinggi daripada siswa lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan nasihat yang diberikan oleh para guru dan orang tua, agar ditujukan pada usaha yang anak-anak lakukan, bukan pada hasil yang bisa diperoleh. Tujuannya adalah agar afirmasi yang diberikan bisa memunculkan karakteristik yang diinginkan, yaitu usaha, sehingga dapat bertahan dan melewati kegagalan sesaat. Jika penekanannya terbatas pada hasil saja, maka daya tahan yang dibutuhkan untuk menghadapi kekecewaan yang tak bisa dihindari dalam hidup pada akhirnya tidak muncul. Lakukan saja. Ketika pertama kali memberikan pelajaran yang menjadi dasar beberapa topik dalam buku ini, saya ingin agar para mahasiswa saya memilih proyek yang berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka. Terlebih lagi, saya sudah bertemu dengan banyak teknisi di Silicon Valley yang bekerja untuk berbagai perusahaan besar seperti Hewlett Packard, padahal sesungguhnya mereka bermimpi untuk membuka usaha sendiri. Ini adalah kejadian pada tahun 1960-an, ketika angel dan venture friends atau culture kuat bisnis startup belum semarak seperti saat ini. Orang-orang hanya mampu membicarakannya, tapi tidak ada sesuatu pun yang dilakukan. Situasi ini mengingatkan saya pada drama The Iceman Comet, karya Eugene O'Neill. Seluruh karakter dalam drama tersebut hanya menghabiskan waktu dengan berbincang di sebuah bar tentang keinginan mereka untuk pergi. Tapi tak seorang pun yang sungguh-sungguh beranjak pergi. Nick, salah satu kenalan saya, akhirnya sungguh-sungguh meninggalkan Hewlett Packard dan memulai usaha sendiri. Betapa senangnya saya hingga saya membelikan sekotak champagne. Sekarang 40 tahun kemudian, barangkali dia masih bertanya-tanya kenapa saya melakukan itu. Ini menginspirasi saya untuk mengajari mahasiswa bahwa mereka tak perlu menunggu sampai setelah lulus. Gagasan yang tertanam di kebanyakan benak mahasiswa adalah mereka harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan, yaitu jalan yang melarang mereka untuk mencapai sesuatu sebelum mereka bergelar sarjana. Jika mereka tidak mengembangkan kebiasaan melakukan sesuatu yang memang mereka inginkan, maka mereka tidak akan banyak berubah bahkan setelah mereka lulus. Contoh paling nyata untuk masa sekarang adalah Mark Zuckerberg dan keempat teman kuliahnya yang menginisiasi Facebook sejak di asrama University Harvard. Atas dasar pemikiran inilah saya memutuskan tugas mata kuliahnya adalah lakukan sesuatu yang sudah lama diinginkan tapi belum pernah kesampaian, atau atasi sebuah masalah yang dirasakan dalam hidup. Proyek ini ingin memperkenalkan kebiasaan untuk sukses. Mahasiswa jadi belajar bahwa mereka tidak perlu menunggu waktu nanti untuk memulai mengendalikan hidupnya sendiri. Melakukan proyek berdurasi 10 minggu yang mereka pilih sendiri memberikan mereka rasa berdaya yang pada banyak kasus terbawa terus hingga ke kehidupan mereka setelahnya. Anda juga bisa berhenti menunggu sesuatu yang tak pasti dan mulai belajar melakukan segala yang memang ingin Anda lakukan. Jika Anda mulai beraksi dan mulai menerapkan gagasan-gagasan dalam buku ini untuk membebaskan diri
dari masalah yang tidak diinginkan, maka besar kemungkinan Anda juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih menarik dan memuaskan. Hugh Laurie, pemeran dokter dalam serial televisi House, berkata dalam sebuah wawancara dengan Time Out New York, "Menurut saya, sungguh hal yang menyedihkan dalam kehidupan jika Anda harus menunggu sampai benar-benar siap. Sekarang saya jadi berpendapat bahwa siapapun tidak akan pernah siap untuk melakukan apapun. Hampir tidak ada yang namanya kesiapan. Hanya ada saat ini, dan Anda sebaiknya mulai melakukan sekarang." Maksud saya serius mengatakan itu seperti jika saya ingin pergi bungee jumping atau semacamnya. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Saya bukan penggila resiko. Tapi menurut saya, secara umum, sekarang adalah saat yang tepat. Ini seperti naik sepeda. Baru-baru ini seorang kawan perempuan berkata kepada saya bahwa dia ingin belajar naik sepeda. Dia berusia 30-an, jadi saya penasaran kenapa dia tidak pernah belajar naik sepeda waktu kecil. Apa masalah yang menghalangi untuk mempelajari hal itu sampai selama ini? Dugaan pertama saya adalah dia pasti dulu tinggal di kota yang ramai. Bukan di pinggir kota, katanya. "Aku sudah pernah coba belajar, tapi aku susah sekali menyeimbangkan diri. Jadi aku tidak pernah bisa." Ini adalah saat yang tepat untuk mencoba pemecahan masalah dengan pemikiran desain. Jadi kami mulai dengan langkah awal. Pertama, saya harus pastikan bahwa dia berfokus pada masalah yang sesungguhnya. Apakah dia sungguh ingin belajar naik sepeda atau sebenarnya ada masalah lebih besar yang harus dipecahkan? Saya tanya padanya kenapa dia mau melakukan ini sekarang. "Putriku baru saja belajar naik sepeda dan dia mahir melakukannya. Sekarang aku masih bisa mengimbangi dengan berlari di sampingnya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Aku mau belajar naik sepeda supaya bisa menemaninya." Masalah tingkat berikutnya adalah dia ingin terus bisa mendampingi putrinya. Dan saya cukup berempati karena bisa memahami sudut pandangnya. Belajar naik sepeda sepertinya cara yang cukup bagus untuk mengatasi itu. Kini saatnya untuk mencari tahu bagaimana dia bisa belajar naik sepeda. Kupikir aku bisa pergi ke toko sepeda dan minta ditunjukkan sepeda mana yang paling mudah untuk dinaiki, katanya. Itu bisa jadi solusi. Tapi bagaimana jika ternyata dia masih bermasalah dengan keseimbangannya seperti yang dialami waktu kecil? Dia mengakui bahwa dia masih mudah merasa pusing. Kami membahas beberapa gagasan. Dia bisa ikut kelas yoga untuk memperbaiki keseimbangannya. Dia bisa pergi ke dokter untuk mencari tahu apakah dia perlu pengobatan untuk masalah telinga bagian dalamnya. Dia bisa ikut kursus atau belajar menggunakan sepeda untuk orang dewasa. Pilihan yang terakhir membuatnya tertawa, tapi untunglah setelah itu muncul beberapa pilihan lagi yang lebih serius. "Kau tahu, ada sepeda roda 3 yang memang untuk orang dewasa," ucap saya kepadanya. Proses berpikir langsung selesai. Dia tidak terpikir itu sebelumnya. Ya, memang itu akan tampak agak aneh dibanding sepeda yang biasa. Tapi pilihan itu langsung mengatasi masalahnya tanpa dia harus benar-benar belajar naik sepeda. Dia bisa tetap menemani putrinya yang juga menjadi masalah salah satu tingkat lebih tinggi. Dan tidak harus berurusan dengan masalah keseimbangannya. Pilihan itu juga diambil oleh teman saya ketika tubuhnya yang menua sudah tidak bisa bersepeda yang biasa, tapi pikirannya masih kukuh untuk bersepeda. Dia merasa sangat senang dengan solusi ini, sehingga saya merasa tidak perlu mencari cara lain agar dia tetap bisa menemani putrinya bersepeda. Inilah keuntungan bekerja dengan orang lain atau berkelompok. Masing-masing orang memiliki pengalaman dan sudut pandang berbeda yang bisa saling dibagikan. Saya bisa memberikan solusi instan bagi masalah yang sudah lama dihindarinya karena terasa sangat sulit. Dia jadi bisa berhenti berpikir dan mulai melakukan. Bertindak di bawah tekanan. Salah satu bacaan di kelas saya berjudul Tractoring Off, sebuah nukilan dari The Grapes of Wrath
karya John Steinbeck. Ceritanya tentang perseteruan pada tahun 1930-an, pada periode Dust Bowl, masa kekeringan parah hingga timbul badai debu yang menghancurkan ekologi dan pertanian Amerika. Antara petani yang tanahnya sudah disita oleh bank dan seorang pemuda yang berprofesi mengemudikan traktor, dipekerjakan untuk mengeruk tanah, guna menghancurkan rumah dan lahan pertanian si petani. Si pengemudi traktor berasal dari lingkungan yang sama. Si petani mengenal dia dan ayahnya. Setelah mahasiswa membacanya, saya meminta mereka mengangkat tangan untuk setiap pertanyaan yang saya ajukan. Berapa orang yang akan memilih mengemudikan traktor seumpama mereka tidak punya cara lain yang lebih baik untuk menafkahi keluarganya? Beberapa orang yang tidak akan mengemudikan traktor dan beberapa yang tidak tahu harus berbuat apa. Hasil untuk jawaban pertama dan kedua masing-masing adalah 45% dan 10%. Dan yang tidak tahu harus berbuat apa. Esai ini mencontohkan masalah moral yang klasik. Si pengemudi traktor menyadari bahwa apa yang dilakukan justru merugikan si petani dan keluarganya. Tapi dia merasa tidak ada pilihan lain untuk menafkahi keluarganya. Akhirnya, dia merasionalisasi apa yang dilakukannya dengan mengatakan kepada si petani bahwa jika bukan dia yang melakukannya, maka orang lain akan mengeruk tanah tersebut dan menghancurkannya. Bahkan jika si petani menembaknya, seorang akan datang esok hari untuk meneruskan pekerjaan tersebut. Rasionalisasi dan pembenaran semacam ini, jika bukan saya maka orang lain yang akan melakukannya, adalah hal yang sangat biasa. Begitu juga alasan turunan seperti saya harus menafkahi keluarga. Dan versi sederhananya, saya hanya menjalankan perintah. Saya suka esai ini karena memberi pembuka yang baik untuk menunjukkan keyakinan saya kepada para mahasiswa bahwa mereka tidak akan pernah tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka benar-benar menghadapi dilema moral yang serupa. Saya sampaikan kepada mereka bahwa pada kenyataannya, saat masa krisis dalam hidup saya, apa yang saya lakukan tidaklah selalu sejalan dengan citra diri yang saya miliki. Suatu ketika, saya dan Ruth, istri saya, berkeliling Prancis menggunakan mobil. Dia yang mengemudi dan putra bungsu kami ada di kursi belakang. Kami berputar di puncak sebuah bukit dan melihat antrean mobil yang berhenti di lampu lalu lintas di jalanan bawah bukit. Ruth mencoba menahan laju mobil, tapi kecepatannya tidak berubah. Dia berteriak bahwa remnya tidak berfungsi. Setelah ketakutan beberapa saat, saya justru merasa tenang karena berpikir bahwa setidaknya kami bertiga akan mati bersama-sama. Untunglah satu-satunya yang mati adalah mobilnya, bukan keluarga saya atau keluarga Prancis yang malang karena kami tabrak. Mereka semua selamat. Si pengemudi Prancis justru sangat berterima kasih, terlepas bahwa kami sudah menabrak trailer yang sedang dibawanya untuk liburan bersama keluarga. Dia malah menawari kami semua untuk ikut makan siang bersama. Karena memang tidak ada yang bisa dilakukan sampai agen rental dan perusahaan derek beroperasi lagi selepas waktu makan siang. Saya masih terlalu emosional akibat kecelakaan yang baru saja terjadi, sehingga tidak bisa menerima tawarannya yang sangat baik hati itu. Keputusan yang belakangan saya sesali. Tak lama sesudahnya saya baru memahami apa yang terjadi. Mobil itu bertransmisi manual. Sementara Ruth terbiasa mengendarai mobil bertransmisi otomatis, sehingga dia salah menginjak pedal kopling bukan rem. Saya merasa sangat bodoh. Saya justru merasa tenang menghadapi kematian yang menjelang, bukan menjulurkan kaki untuk menginjak rem atau menyuruh Ruth melakukan itu, atau menarik tuas rem tangan, atau membanting setir, atau apapun yang justru saya lakukan. Biasanya saya bisa berpikir jernih dan cepat bertindak dalam situasi gawat. Apa yang terjadi pada saya? Ini bukan diri yang saya kenal. Saya punya pengalaman serupa ketika seorang teman baik sekaligus kolega saya sedang dipertimbangkan untuk naik jabatan. Di kantor rektor, sebuah pertanyaan tentang kapabilitasnya sebagai guru diajukan.
Saya diminta untuk menyurvei kelasnya yang sedang berlangsung. Saya diharapkan meminta mahasiswanya untuk mengisi lembar penilaian. Saya melakukannya dan disuruh untuk mengumpulkan lembar yang sudah diisi. Saya menelaah hasilnya saat berada di ruangan saya dan menyadari bahwa beberapa penilaian di dalamnya bisa menimbulkan kesulitan. Kenaikan jabatannya tidak akan terjadi jika saya menyerahkan hasil tersebut ke kantor rektor. Saya jadi ragu-ragu. Saya tahu kolega saya itu dosen yang baik. Meskipun gayanya memang tidak biasa dan tidak semua mahasiswa senang dengan caranya yang kreatif, saya juga tidak yakin bahwa lembar survei tersebut cukup baik untuk menjadi penilaian bagi kapabilitasnya. Terutama saya menganggap diri saya loyal kepada kolega tersebut, dan jelas saya tidak sepakat dengan cara-cara yang digunakan para staf rektor dalam menilai seseorang. Dengan semua faktor yang lebih memberatkan agar kehilangan beberapa lembar penilaian, citra diri saya pada saat itu adalah tidak menyerahkan survei tersebut. Namun pada akhirnya, saya tetap menyerahkan seluruh hasil yang ada. Saya menyelesaikan segala krisis moral yang saya hadapi dengan melakukan apa yang saya yakin tidak akan saya lakukan. Untunglah ini bukan masalah hidup dan mati. Selama beberapa waktu teman saya merasa tidak senang. Kenaikan jabatannya tertunda hanya 1 tahun. Karirnya terus melaju dengan sangat baik. Dan dia hidup kurang lebih bahagia selama-lamanya. Meskipun menarik untuk membaca lebih lanjut situasi dan penilaian yang dilakukan tentang kemungkinan Anda melakukan sesuatu yang berbeda, akan lebih berguna jika Anda mengevaluasi diri sendiri. Dengan memperhatikan rasionalisasi dan kompromi moral yang Anda lakukan, Anda dapat lebih memahami kompleksitas dan betapa tak terduganya keputusan orang-orang menyangkut etika dan moral. Saya menghadapi dilema ketika Dave, seorang CEO perusahaan di Berkeley yang merancang peralatan mesin sesuai pesanan, mengundang saya makan siang untuk mengajak saya bergabung menjadi bagian dari dewan direktur di perusahaannya. Saya merasa terusik ketika mendengar beberapa rencana Dave tentang penggunaan tenaga mesin daripada tenaga manusia dalam pekerjaan yang dilakukannya. Posisi saya sulit. Saya tidak ingin dihubungkan dengan apapun yang menghilangkan pekerjaan orang. Tapi saya juga sangat tergoda dengan penawaran yang ada, karena melibatkan jumlah saham yang banyak. Saya yakin apabila saya menyampaikan keberatan yang ada, kesepakatannya akan batal. Itu adalah momen yang penuh tekanan, dan saya harus memberi jawaban kepadanya. Saya berkata saya tidak akan menerima tawarannya. Dia menanyakan alasannya. Setelah saya menjelaskan dasar keberatannya, dia meyakinkan saya bahwa dia memahami hal tersebut dan tidak akan melakukan apapun untuk membuat saya keberatan. Apakah saya sungguh mempercayainya? Saya tidak yakin. Bagaimanapun, otomatisasi memang dirancang untuk mengambil alih tugas manusia. Dan hanya butuh satu dorongan kecil bagi saya untuk mengesampingkan hati nurani saya. Saya menyerah dan setuju untuk bergabung. Kiprah saya di dalam dewan cukup positif, baik di level teknis maupun personal. Beberapa tahun kemudian perusahaan itu dijual ke sebuah korporasi besar. Dan saham yang saya miliki memberikan saya satu pencapaian finansial terbesar dalam hidup saya. Melihat ke belakang, saya selalu ingat betapa yakinnya saya saat pertemuan makan siang itu, bahwa jika saya menyampaikan keberatan yang ada, kesepakatannya akan batal. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Saya belajar 2 hal besar pada hari itu. Pertama, awalnya saya yakin bahwa saya bisa tahu bagaimana orang akan bereaksi, tapi sebenarnya tidak. Anda tidak akan pernah bisa memastikan apa yang dipikirkan orang lain. Kedua, awalnya saya yakin bahwa saya mampu menahan godaan. Tapi ketika tekanannya membesar, saya bisa dengan mudah mengubah prinsip saya ketika orang lain memberi alasan untuk berbuat demikian. Hal itu membuat saya bisa berempati kepada teman-teman yang pada momen-momen genting memilih untuk mengemudikan traktor.
Sebuah studi klasik tentang kekhawatiran bagaimana seseorang akan bertindak di bawah tekanan tergambar dalam karya Stephen Crane yang berjudul Red Badge of Courage. Novel ini memberi gambaran psikologis yang nyata tentang seorang tentara muda yang dilanda kecemasan bahwa ketika peperangan terjadi dia akan dilumpuhkan oleh ketakutannya. Seiring berlangsungnya peperangan, awalnya dia hanya menunjukkan sisi pengecutnya, tapi akhirnya tampaklah sisi kepahlawanannya. Seperti tentara muda ini, apapun citra diri yang kita miliki, sulit sekali untuk memprediksi apa yang akan dilakukan di bawah tekanan. Riset dan statistik. Ketika Anda memutuskan sesuatu berdasarkan riset, Anda bisa dengan mudah disesatkan oleh bias para peneliti yang memungkinkan mereka membuat pernyataan dan menentukan sesuatu benar atau salah secara tidak tepat. Dalam sebagian besar kehidupan profesional saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk mempublikasikan hasil riset. Jadi, saya merasa tahu cukup banyak tentang penelitian. Saya tahu bagaimana proses riset ilmiah dan segala keterbatasannya. Terlebih lagi, seperti yang mereka katakan, sebagian sahabat saya adalah ilmuwan. Beberapa di antaranya bahkan psikolog dan ilmuwan tentang perilaku. Dan saya sudah menyaksikan dan bahkan berpartisipasi di beberapa eksperimen mereka. Berdasarkan seluruh pengalaman ini, saya merasa bahwa dalam mempelajari perilaku manusia, sulit sekali untuk menentukan kategorisasi. Sangatlah besar potensi untuk salah dalam menginterpretasi, menentukan benar atau salah, dan secara umum melakukan penelitian yang buruk. Jadi saya seringkali merasa kesal jika ada orang yang mengatakan, menurut sains, penelitian menunjukkan, atau faktanya ini berdasarkan sains. Saya sungguh berharap kita sungguh-sungguh tahu segala hal yang ditunjukkan itu. Meskipun ada banyak sains yang baik dan bahkan hebat, saya tetap merasa verifikasi ilmiah terkait perilaku manusia kadang terlalu hitam dan putih serta tak berdasar. Penggunaan sains yang berlebihan bisa jadi disebabkan oleh banyaknya pernyataan tak berdasar dan sistem kepercayaan konyol yang banyak diperbincangkan. Untuk melawan penipuan, eksploitasi, dan kebodohan ini, maka berkembanglah sains yang mengada-ada. Bagi sebagian orang, apapun tidak bisa dianggap benar kecuali ada bukti sainsnya. Kekhawatiran utama saya adalah ketika kita memaksakan adalah keabsahan ilmiah, maka kita merendahkan atau bahkan mengesampingkan akar kebajikan personal yang penting, yang keberadaannya tidak bergantung pada verifikasi eksperimen formal. Sayangnya, verifikasi eksperimen itu sendiri juga alat yang tidak sempurna. Saya kira penting untuk memahami bahwa setiap kali seseorang menggunakan kata sains atau riset, dia bukan sedang membicarakan makhluk yang penuh kuasa dan mampu untuk mengungkap segala kebenaran, melainkan sekumpulan orang yang rentan salah, yang sedang bekerja menggunakan paradigma yang diterima saat ini dan disebarluaskan ke dalam struktur kategori dan fungsi yang ilmiah. Kesimpulannya adalah sulit sekali untuk membuktikan atau menentukan sesuatu secara pasti dengan menggunakan eksperimen, kecuali hal tersebut sudah ditetapkan dalam sistem keyakinan seseorang. Giliran Anda. Lakukan, bukan coba ini. Tuliskan sebanyak mungkin keyakinan inti yang Anda punya. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa dasar untuk setiap keyakinan yang ada? Pengalaman saya, secara tidak mengejutkan, sebagian besar keyakinan inti yang saya punya berasal dari orang tua, lingkungan sosial dan fisik tempat saya bertumbuh, dan beragam kelompok teman yang saya miliki. Pertanyaan selanjutnya yang harus diungkapkan, keyakinan apa saja yang masih sesuai dengan diri Anda
mana yang sudah tidak pas dan sebaiknya disingkirkan. Bahkan ketika datanya tepat, seperti fakta bahwa separuh dari pernikahan yang ada berakhir dengan perceraian, apakah itu berarti Anda harus mengesampingkan gagasan untuk menikah karena angka kemungkinannya gagal terlalu tinggi? Statistik memang menunjukkan kecenderungan, tapi bukan berarti bisa memprediksi hidup Anda. Ketahui juga bahwa peluang sukses selalu lebih kecil. Jika seorang ingin memutuskan jalur karir mana yang dipilih hanya berdasarkan peluang kesuksesan finansial, maka kita tidak akan melihat bintang film, penulis, pujangga, atau musisi. Peluang adalah seseorang yang memutuskan untuk menjadi musisi profesional dan independen sangatlah kecil. Tetapi coba Anda putar radio, maka Anda akan mendengar banyak sekali orang yang berprofesi demikian. Peluang dalam statistik juga tidak mendukung adanya The Beatles, Elvis, dan The Grateful Dead. Mereka bisa saja mengedepankan sains untuk semua hal dan memilih jalur karir yang lebih masuk akal, tapi itu akan menjadi kerugian bagi dunia ini. Jika Anda berhasil, maka peluang yang diperhitungkan menjadi tidak bermakna. Segala pilihan yang ada mungkin peluang suksesnya hanya 2%. Tapi jika Anda berada di lingkup yang 2% itu, maka berarti peluang sukses Anda adalah 100%. Tujuan jangka panjang biasanya adalah yang paling memuaskan. Berkah dari kegagalan. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita televisi. Itu adalah hal yang baik. Bisa Anda bayangkan apa yang akan dia lewatkan seandainya saja dia dulu terlalu nyaman menjadi reporter di Baltimore. Buku pertama Dr. Seuss ditolak oleh puluhan penerbit dan baru mendapat secercah harapan ketika seorang teman bersedia untuk menerbitkan sendiri. Thomas Edison gagal beribu-ribu kali ketika berusaha menciptakan bohlam. Sampai-sampai dia bisa mengatakan sesuatu yang kemudian menjadi sangat terkenal. Saya bukannya gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Hampir tanpa terkecuali, orang-orang yang memiliki pencapaian hebat juga mengalami kegagalan yang hebat. Dan pada banyak kasus, dipecat atau kegagalan lain yang serupa itu ternyata adalah berkah yang mengantar mereka hingga akhirnya meraih kesuksesan besar. Seperti yang kini Anda tahu, di D-School, salah satu prinsip dasar adalah wujudkan pemikiran menjadi aksi, yaitu lebih baik mulai melakukan sesuatu dan gagal daripada tidak melakukan apapun dan menunggu sampai cara untuk melakukannya dengan benar muncul sendiri. Kegagalan adalah bagian dari hasil yang diharapkan jika Anda sungguh-sungguh mewujudkan pemikiran menjadi aksi. Intinya adalah jangan menjadi tak berdaya hanya karena hal yang tak pasti. Jika Anda melakukan sesuatu dan ternyata berhasil, itu bagus sekali. Jika Anda melakukan sesuatu dan ternyata gagal, bisa jadi itu malah lebih bagus. Anda melakukan, gagal, dan Anda belajar. Anda melakukan lagi, gagal lagi, dan Anda jadi belajar lebih banyak. Jika Anda memperhatikan apa yang sudah Anda lakukan, kegagalan adalah gurunya. Dengan sedikit keberuntungan, setelah mengalami cukup banyak kegagalan, Anda akhirnya akan sukses. Pada banyak hal, ini adalah langkah yang lebih baik daripada usaha jangka panjang dan melelahkan untuk mencari tahu lebih dulu bagaimana cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Tak ada seorang pun yang ingin gagal, tetapi tetap saja kita semua mengalaminya. Jangan takut terhadap kegagalan. Itu adalah harga yang harus Anda bayar karena bertindak. Tak perlu menyembunyikan atau berpura-pura itu tak pernah terjadi. Cara yang paling mudah untuk menerima kegagalan adalah dengan merayakannya. Coba lihat badut sirkus. Ketika mereka tidak sengaja menjatuhkan benda yang seharusnya mereka lempar tangkap di udara,
Seringkali mereka justru melompat dengan tangan terentang, senyum lebar, dan berteriak kencang. Tada! Mantan kolega saya, Rolf Faste, dulu suka menyuruh peserta lokakarya kami untuk melakukan seruan tada, seperti badut itu ketika mereka melakukan kesalahan. Memang menakjubkan. Dengan begitu rasanya menjadi tidak masalah untuk menunjukkan kesalahan seseorang dan tidak berusaha menutup-nutupinya. Cara menerima kegagalan yang berulang jika dilakukan dengan pikiran terbuka akan membawa kita pada solusi yang lebih baik daripada rasa takut gagal. Sistem yang justru menghukum kegagalan bukannya memaklumi bahwa kegagalan bisa muncul dalam perjalanan menuju sukses akan memadamkan kreativitas. Orang cenderung hanya menerima gagasan bahwa kegagalan bisa menjadi produktif. Betapa mengherankannya bahwa di dunia nyata mereka justru kesulitan menerima kegagalan, kecuali mereka berada di lingkungan yang menerima prinsip tersebut. Di D-School, kesuksesan terbesar kami adalah berhasil menciptakan lingkungan semacam itu. Senang sekali melihat para kelulusan kami bisa membebaskan diri dari kekangan karir yang mengedepankan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang buruk atau bahkan bencana. Tidak ada tekanan, mereka merasa seperti terlahir kembali dan seringkali mereka jadi bisa menghasilkan hal-hal yang hebat. Ini kesuksesan tahu. Masa saya sekolah di kelas 7 dan 8 tidak tersimpan di memori karena ruangnya digunakan untuk mengingat pemotong botol yang saya buat. Pengalaman itu teringat jelas. Saya bisa mengingat setiap detail proyek tersebut. Saya ingat pasar buah tempat saya menemukan kotak yang bisa saya bongkar untuk digunakan sebagai dasar kayu. Saya ingat membeli kabel nikrom sepanjang 91 cm. Ini adalah bagian utama alatnya. Kabel tipis yang terbuat dari nikrom memiliki resisten elektrik yang lebih tinggi dan menjadi merah membara jika dialiri arus listrik, seperti yang tampak di pemanggangan roti atau pengering rambut. Jika digulung di botol kaca, dulu tidak ada botol plastik, kabel yang merah membara akan memanaskan botol sedemikian rupa, sehingga jika botol dicelupkan ke air, maka akan menjadi retak. Jika kabelnya cukup tipis dan gulungannya cukup rapat, maka Anda akan mendapatkan pecahan tanpa cacat. Botolnya akan terbelah dua dan sempurna, terpisah leher dan dasarnya. Menurut saya itu ajaib, meskipun saya tak pernah ingat apa perlunya memotong botol seperti itu. Guru yang bisa saya ingat hanya Mr. Dill, guru sains yang menginspirasi proyek tersebut dan suka pura-pura kesal jika saya menemuinya setelah kelas berakhir untuk meminta saran. Saya juga ingat sekali, saya jadi tahu setelah mengalami kegagalan bahwa saya butuh sekring sendiri untuk alat saya itu. Kalau saya tidak mau menghanguskan sekring seluruh apartemen. Itu adalah pengalaman yang sulit dilupakan karena itulah pertama kalinya saya bisa membuat sesuatu yang benar-benar karya sendiri. Saya jadi tahu bahwa saya bisa membuat sesuatu yang nyata di dunia ini. Itu adalah pengalaman pada masa pertumbuhan saya yang meningkatkan harga diri dan menciptakan keyakinan akan kemampuan diri saya. Meskipun pada waktu itu saya tidak menyadarinya, kesuksesan kecil itu menjadi pertanda sebuah kehidupan yang kepuasan di dalamnya berasal dari mencari tahu bagaimana melakukan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara saya sendiri. Saya perhatikan pengalaman awal yang serupa juga diingat oleh banyak kolega saya. David Kelly suka menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya ketika dia berhasil mempreteli piano milik keluarganya. Teman saya, Vic, lebih sering membicarakan tentang proyek sains di mana kecilnya daripada tentang desain robot canggih yang membuatnya terkenal. Bahkan kebiasaan seperti membaca dipelajari dengan cara mengumpulkan keberhasilan-keberhasilan kecil sedikit demi sedikit.
Saya ingat betapa bangganya saya waktu kecil setelah berhasil membaca utuh buku pertama saya. Sejak saat itu saya adalah seorang pembaca. Belakangan, berhubung saya semakin sibuk dengan pekerjaan, saya jadi kehilangan kebiasaan membaca. Jadi ketika saya mulai mengajar kelas Designer in Society, saya menyelipkan aktivitas membaca dalam programnya, baik untuk kepentingan saya sendiri maupun mahasiswa. Saya menyuruh mereka membaca satu buku setiap minggu selama 8 minggu. Dan aktivitas itu menyebabkan kami jadi terbiasa meluangkan waktu untuk membaca. Saya kembali menjalani kebiasaan itu dan banyak mahasiswa yang memberitahu saya betapa bersyukurnya mereka karena memperoleh hal itu sebagai keuntungan tambahan yang tak terduga dari mengikuti kelas saya. Kesuksesan meningkatkan harga diri. Jika kesuksesan hadir sedini mungkin, maka hal itu bisa membantu membentuk arah masa depan Anda. Jika tidak, kesuksesan masih tetap bisa diraih dalam hidup. Penting untuk mencoba berbagai cara dan tidak terjebak pada satu cara yang membuat Anda berkembang atau merasa puas. Rasa takut terhadap kegagalan seringkali membuat kita terjebak pada rutinitas yang tidak memuaskan. Daripada melamunkan perubahan, bergeraklah dan coba hal-hal baru. Langkah-langkah kecil yang diiringi kesuksesan akan menghadirkan perubahan hidup yang besar. Giliran Anda. Apakah Anda punya pengalaman masa kecil saat Anda mencapai sesuatu yang benar-benar atas usaha sendiri? Gali dan dalami esensi pengalaman tersebut. Dengan menelaah kehidupan Anda sekarang, apa yang Anda lakukan secara berbeda jika Anda tidak merasa takut gagal atau kelihatan buruk? Minggu depan, coba lakukan hal yang baru di lingkup ini. Awali dengan langkah-langkah kecil untuk bergerak maju. Lalu, setiap 3 minggu sekali ambil langkah selanjutnya. Jika Anda mengalami kegagalan, bangkitlah dan terus maju. Konsep utama dari bab ini mungkin untuk diujikan dalam hidup Anda. Jujurlah dan perhatikan perbedaan antara citra diri Anda dan tindakan yang sungguh-sungguh Anda ambil. Perhatikan perbedaan antara niat dan perhatian, antara mencoba melakukan dan sungguh-sungguh melakukannya. Terakhir, perhatikan bagaimana kebiasaan mewujudkan mimpi terbangun dari pengalaman masa lalu yang serupa dan dari menguasai rasa takut terhadap kegagalan.